Ya, bagaimana sebenarnya polemik harga tiket ini? Kami sudah terhubung bersama dengan peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Bima Yudhistira melalui sambungan Skype. Selamat siang, Mas Bima. Kalau kita melihat tentang kenaikan harga tiket, beberapa kali pemerintah juga sudah menyerukan agar perusahaan atau maskapai ini untuk menurunkan harga tiket. Tetapi kalau kita melihat masih sama saja. Bagaimana Anda melihat kondisi ini, Mas Bima? Ya, pertama kita mencermati ya, ada pola persaingan dari maskapai penerbangan yang memang ini didominasi oleh dua grup besar. Dan ini menyebabkan struktur pasar yang bisa dikatakan kurang begitu sehat. Makanya kita menginginkan harus ada intervensi dari Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, maupun yang paling penting adalah KPPU. Dan KPPU saya kira sekarang sedang melakukan penyelidikan apakah dari persaingan yang kurang begitu sehat didominasi oleh dua grup besar ini bisa menyebabkan kenaikan harga yang terjadi konsisten dalam 10 bulan terakhir. Yang berikutnya lagi ada, ya. Intervensi seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah saat ini, Mas? Ya, salah satunya yang pertama kita melihat dari intervensi regulasi melalui batas harga atas ya, terutama di kelas ekonomi. Ini yang menurut saya dari revisi kemarin itu masih belum sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Jadi kita menginginkan tarif batas atasnya itu diturunkan lagi sehingga terjadi penurunan harga yang cukup signifikan. Ini kita bicara untuk yang kelas ekonomi. Kemudian yang kedua yang menurut saya paling penting lagi adalah bagaimana kita bisa memperbaiki struktur pasar dari maskapai-maskapai yang cukup dominan di Indonesia. Karena 90% lebih itu didominasi oleh dua grup besar ini, yaitu Garuda dan kemudian Lion Group. Jadi kita inginkan ini pasarnya harus bisa diberikan regulasi-regulasi sehingga lebih sehat dan tidak bisa menaikkan harga bersamaan secara konsisten. Karena ini kita melihat ada kecenderungan naiknya berbarengan. Oke, Mas, kalau melihat alasan mereka begitu ya, mengapa menaikkan tiket pesawat, ada yang mengatakan bahwa ini nilai tukar rupiah tinggi begitu, kemudian juga biaya operasional serta harga aftur yang tinggi. Ini bagaimana menurut Anda? Apakah memang komponen-komponen ini juga kah yang akhirnya membuat tiket pesawat menjadi mahal? Di tahun 2018 itu betul bahwa rupiah kita sempat 15.200 dan itu menyebabkan harga aftur yang sebagian besar kita impor juga itu mengalami kenaikan. Kemudian kedua, kita melihat variabel dari harga minyak mentah dunia di tahun 2018 memang cukup tinggi. Tapi kalau kita bandingkan 2019 ini, rupiah relatif stabil terjaga di 14.300. Harga minyak mentah juga tidak setinggi tahun 2018 lalu. Maka tidak ada alasan lain menyalahkan variabel-variabel itu, harga tiket pesawatnya masih naik sampai sekarang. Harusnya sudah menyesuaikan variabel turun, maka harga tiket pesawatnya bisa diturunkan. Oke, berarti undang-undang atau regulasi ini yang tadi Anda katakan harus diubah dan juga batas atasnya ini harus diubah. Idealnya di angka berapa sih atau di berapa persen, Mas Bima, untuk tarif batas atas dari tiket pesawat ini sendiri? Ya, di regulasi tarif batas atas itu memang didetailkan per rutenya, apakah di Jawa maupun di luar Jawa. Tentunya di luar Jawa ada yang 3 juta rupiah, itu bisa masuk kategori wajar ataupun tidak wajar, itu tergantung. Tapi kita menginginkan kalau ingin pemerintah serius menurunkan harga tiket pesawat, khususnya menjelang puncak mudik lebaran nanti, kita menginginkan ada penurunan 25-30%. Karena harga tiket pesawatnya sudah naik di beberapa rute 100% dalam setahun terakhir. Jadi 25-30% setidaknya ada keringanan di situ. Kalau langsung diturunkan harga batas atasnya 100%, tentunya nggak sehat juga bagi maskapai penerbangan. Jadi kita ingin ada penurunan secara gradual. Baik, Mas Bima, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan menunggu bagaimana pemerintah begitu ya, apakah akan mengubah regulasi atau akan mengintervensi dengan cara apa. Kita akan tunggu, apalagi sebentar lagi akan memasuki mudik lebaran seperti itu. Terima kasih Mas Bima sudah bergabung bersama kami dan